Bab 76, Tubuh Berlian. Blue Expanse City, pintu masuk klan Sue. Ketika Sue Dingtian mendarat, dia menyadari bahwa tempat itu sangat sepi. Bahkan tidak ada penjaga di sekitar, itu membuat hatinya gugup dan dia bergegas masuk. Dia segera tiba di luar aula utama. Saat dia melihat ke dalam, dia melihat sosok yang dikenalnya di kursi kehormatan, Tetua Ketujuh Lembah Neraka, Yu Guiqi. Tetua Ketujuh dengan santai menyeruput secangkir teh. Saya tidak sadar bahwa Tetua Ketujuh memberi kami kehadirannya. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Kehadiran Tetua Ketujuh di sini mengintimidasi Sue Dingtian, tetapi dia memaksa dirinya untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas seolah-olah semuanya normal di dunia. Yu Guiqi menyeruput tehnya lalu membantingnya di atas meja. Celepuk. Dan hati Sue Dingtian tenggelam karenanya. Sambil memberinya pandangan sepintas, Yu Guiqi menyeringai berbahaya, Sue Dingtian, kamu telah berada di bawah perawatan lembah neraka selama 1 abad sekarang. Kami selalu baik padamu. Tanpa keraguan, berkat lembah neraka dan Tetua Ketujuh yang membantu kami, klan Sue mencapai kejayaan hari ini. Sue Dingtian memaksakan kegelisahannya, menyembunyikannya di balik senyuman. Yu Guiqi mengangguk dan berdiri. Dia berjalan di depan Sue Dingtian dan menepuk bahunya dengan senyum hangat. Bagus kalau kamu berpikir begitu, kalau begitu. Saat dia berbicara, wajah Yu Guiqi berputar dan mencakar bahu Sue Dingtian saat dia menggelegar, mengapa kamu berkolusi dengan orang luar dan mencuri pasir berlian lembah neraka? Sue Dingtian gemetar ketakutan dan berlutut untuk bersujud, Tetua Ketujuh. Ini salah paham, klan Sue sangat setia pada lembah neraka. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Hahaha, ada saat aku berpikiran sama, bahwa kamu tidak akan memanfaatkan kebaikan kami lalu bergerak di belakang kami. Tapi waktu itu sudah lama berlalu. Sambil mendengus, Yu Guiqi memukul meja hingga berkeping-keping dan membentak, di mana cucumu, Sue Ningsiang? Sue Dingtian tergagap untuk menjawab, tetapi kata-kata meninggalkannya. Aku akan memberitahumu. Dia dan 2 kerdil mencuri pasir berlianku dan mereka sekarang terbaring mati di pegunungan Albis. Alis Yu Guiqi bergetar saat dia mengingat lolongan mengerikan yang dia dengar saat itu. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan mati. Meskipun tidak menghabisi ketiganya, dia menganggap monster itu akan menyelesaikan pekerjaannya dengan betapa terlukanya mereka. Dia memikirkan peristiwa ini dengan sedih. Sue Ningsiang berguna baginya, tapi sekarang dia sudah pergi. Dia kembali dengan tangan kosong juga, tidak ada pasir intan dan tidak ada kuali. Sambil mendesah, Yu Guiqi melampiaskan amarahnya pada klan Sue. Teman-teman, bawa mereka masuk. Yu Guiqi bertepuk tangan dan 3 ahli Bon Tempering menarik 3 orang dengan rantai. Sue Dingtian dipenuhi dengan kesedihan dan air mata jatuh saat dia melihat mereka. Mereka adalah Sue Wanlong dan putra-putranya, Sue Gang dan Sue Lin. Kait berat menggali jauh ke dalam bahu mereka, mengunci tulang selangka mereka di tempatnya dan menyegel kultivasi mereka. Dari memar dan luka di sekujur tubuh mereka, terlihat jelas seberapa dekat mereka dengan nafas terakhir mereka. Tetua Ketujuh. Sue Dingtian berteriak dan menatap Yu Guiqi yang menyeringai dengan mata merah. Klan Sue mengorbankan seluruh abad yang lalu untuk lembah neraka dalam mempertahankan kota hamparan biru. Apakah ini cara lembah neraka membayar kerja keras klan bawahannya? Hehehe, klan kelas 2mu hanyalah sampah. Lembah neraka dapat memiliki sebanyak yang diinginkan. Bagi saya, Anda bukan pengikut, tetapi pengawas yang berguna. Kami memberimu tulang, hadiah, dan kamu harus melompat-lompat dengan gembira. Ketika seekor anjing mulai mengajukan pertanyaan kepada tuannya tentang mendapatkan pujian atas kerja kerasnya, itu harus dihentikan. Yu Guiqi terkekeh. Tidak dapat menahan ejekan Yu Guiqi lebih jauh, Sue Dingtian mengepalkan tinjunya dan melepaskan amarahnya. Mengerahkan tekanannya sebagai ahli surga yang mendalam, dia mendorong kembali 3 ahli tempering tulang di sekitarnya sementara Yu Guiqi hanya menonton dengan niat membunuh yang telanjang. Sepertinya pengawas ingin menggigit tuannya, hehehe, maka sudah waktunya untuk menggantinya. Kamu Guiqi. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya Sue Dingtian mengucapkan nama tabu Tetua Ketujuh karena marah. Izinkan saya bertanya kepada Anda.
Bukankah pernikahan Ning'er hanyalah kedok untuk menggunakannya sebagai kuali dan berlatih seni bela diri? Yu Guiqi memandangnya dengan heran sebelum tertawa. Hahaha, aku selalu meremehkanmu setiap saat, tapi lihat seberapa pintar dirimu. Kami sudah melakukannya begitu lama namun Anda adalah satu-satunya klan bawahan yang mengetahuinya. Jadi itu sebabnya kamu membelot, itu semua untuk gadis bodoh. Bajingan. Kemarahan Sue Dingtian meledak dan menyerbu dengan seluruh Yuan Qi-nya terbuka. Aku akan membunuhmu. Yu Guiqi mencibir, menghindari telapak tangan Sue Dingtian dan melancarkan serangannya sendiri. Bam! Pukulan di dadanya mengganggu aliran darahnya dan Sue Dingtian meludahkan darah saat dia jatuh ke belakang. Yu Guiqi memanfaatkan kondisi rawan Sue Dingtian dan melancarkan dua serangan telapak tangan lagi. Sue Dingtian merasakan dadanya terbakar dan dia menyemburkan darah seperti air mancur. Hahaha, Sue Dingtian, kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku? Anda hanyalah seorang pembudidaya tahap surga mendalam yang baru saja menerobos, sementara saya berada di lapisan ketiga. Kamu di bawah dan aku di puncak. Kamu tidak akan pernah bisa mengatasi jurang ini. Yu Guiqi kemudian memberikan serangan telapak tangan lainnya dengan mata haus darah. Orang tua bodoh, mati. Tapi pergilah dengan damai mengetahui bahwa putra dan cucu Anda akan mengikuti Anda. Tidak berdaya untuk melakukan apapun, Sue Dingtian menutup matanya menunggu serangan terakhir. Akhir yang seperti itu, dia tidak pernah menginginkan klan Sue-nya. Tapi paling tidak, cucu tersayangnya lolos dari malapetaka ini. Sue Dingtian merasa lega karena Yu Guiqi mengira dia sudah mati dan tidak akan mencarinya. Berhenti. Teriakan bernada tinggi terdengar dan Yu Guiqi menghentikan serangannya di tengah jalan. Melihat ke depan, dia melihat Sue Ningxiang di gerbang, memegang belati di lehernya. Kamu hidup, Yu Guiqi kaget. Satu-satunya alasan dia datang ke klan ini adalah menjadikannya sebagai kuali. Sue Ningxiang melihat keluarganya yang menderita, kakeknya dipukuli sampai babak belur, dan matanya berkaca-kaca. Dia hanya membenci Yu Guiqi karena kekejamannya. Belati beringsut di tenggorokannya. Sue Ningxiang mengancam, jika kamu masih menginginkanku sebagai kuali, lepaskan mereka. Atau saya akan mengambil hidup saya di sini dan sekarang. Yu Guiqi mengejek, hehehe, Ning'er, turun dari kuda tinggimu. Kami membutuhkan Anda untuk berlatih seni bela diri, tetapi Anda tidak tergantikan. Anda tidak punya apa-apa untuk ditawar. Sue Ningxiang terkejut dan kekhawatiran menggerogoti hatinya, tetapi dia mengingat analisis Zhuo Fan dan menunjukkan leher putihnya saat dia mengejek, tetua ketujuh, kamu tidak bisa berbohong padaku. Saya tahu lembah neraka tidak memiliki kuali, saya tahu nilai saya. Karena kamu tidak peduli, maka aku akan mati bersama keluargaku. Sue Ningxiang kemudian menelusuri belati di lehernya dan darah menetes. Ning'er, tidak. Berhenti. Sue Dingtian dan Yu Guiqi langsung menangis. Sue Ningxiang memandang rendah Yu Guiqi, tetua ketujuh, menurutku kau belum siap melepaskanku. Mata kejam Yu Guiqi berkilat, apakah kerdil itu masih hidup? Sue Ningxiang menghindari tatapannya. Dia tahu siapa yang dia bicarakan, dia meninggal di Abyss Mountain Range dan kamu bisa mencari tubuhnya jika kamu mau. Tapi saya khawatir binatang spiritual akan melahapnya sekarang. Jangan coba-coba berbohong padaku. Yu Guiqi mencibir, aku punya banyak musuh, tapi kerdil itu adalah yang pertama membawaku ke keadaan seperti itu, kembali dengan tangan kosong dan terluka parah. Terkekeh, Yu Guiqi melanjutkan, Girly, jangan salah paham, tapi kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melihat diriku. Si kerdil itu pasti memberitahumu. Sue Ningxiang hanya balas menatap. Yu Guiqi menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, aku harus mundur selangkah. Karena Anda menempatkan saya di tempat, saya tidak akan mengambil nyawa keluarga Anda. Benar-benar, Sue Ningxiang hendak pergi membantu kakeknya dengan gembira, tetapi Yu Guiqi menjabat tangannya dan kait menggigit Sue Dingtian. Raungan penderitaan bergema dan Sue Dingtian pingsan. Dadanya berlumuran darah dan tulang selangkanya tertusuk, persis seperti anak laki-lakinya. Kamu Guiqi, kamu. Aku bilang aku tidak akan membunuh mereka, tapi kakekmu adalah ahli surga yang mendalam. Aku harus memastikan dia sejalan. Aku akan
tentu saja, membiarkan mereka pergi begitu kita berada di lembah neraka. Kamu lebih baik menghormati kata-katamu. Sue Ningxiang menatapnya. Mengangguk, Yu Guiqi mencibir, bagaimana aku bisa berbohong padahal kamu sangat berharga. Teman-teman, bawa Nona Ning'er untuk beristirahat, kita akan kembali ke lembah neraka besok. Seorang pemuda yang anggun tiba di sebelah Sue Ningxiang bersama dengan dua pelayan. Zuo Fan akan segera mengenalinya. Dia adalah Yu Ming, yang menyusup ke Gunung Blackwing sebagai Yang Ming dan kemudian melarikan diri dari kota Wingeze. Berdiri di samping Sue Ningxiang, Yu Ming mencibir, jadi kamu adalah kuali untuk digunakan seniorku. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar cantik. Sue Ningxiang mendengus dan menoleh untuk melihat keluarganya saat dia pergi ditemani oleh para pelayan. Yu Ming mengangkat bahu lalu pergi ke Yu Guiqi, Tuan, apa yang Anda ingin kami lakukan sehubungan dengan klan Luo? Kami sangat menderita di tangan pelayan mereka, Zuo Fan. Langkah Sue Ningxiang goyah karena namanya. Apakah kamu memberitahu orang lain bahwa dia membunuh dua tetua kita? Tidak, Yu Ming berhati-hati, bahkan jika aku melakukannya, tidak ada yang akan percaya padaku. Hahaha, aku juga tidak percaya. Tetapi beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan keanehan alam yang melawan semua yang saya lemparkan padanya. Dengan seberapa besar dunia ini, pasti ada beberapa monster di luar sana. Tuan, kalau begitu, Yu Ming berbicara dengan lembut. Menggelengkan kepalanya, mata Yu Guiqi berkilat dengan niat membunuh. Kita akan menangani kerdil ini dulu, lalu memikirkan cara untuk mengakhiri Zuo Fan itu. Atau kedua anak ini suatu hari nanti akan menjadi mimpi buruk lembah neraka. Sue Ningxiang sangat khawatir dengan kata-katanya dan mempercepat langkahnya. Dia khawatir karena Yu Guiqi mengincar Zuo Fan karena dia. Namun tidak ada dari mereka yang tahu bahwa kedua anak itu adalah satu dan sama. Malam terasa tak ada habisnya bagi Sue Ningxiang karena hatinya tidak dapat menemukan kedamaian. Saat fajar, sinar matahari pertama menyapu halaman kecil klan Sue yang luar biasa sepi. Selusin pelayan sudah mengurus persiapan Sue Ningxiang. Sementara itu, gelombang kejut melewati area pertama pegunungan Albis dan memperlihatkan gua yang gelap gulita. Seorang lelaki telanjang terhuyung-huyung di luar di bawah sinar matahari yang lembut, membuat tubuhnya bersinar keemasan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah, dan bahkan batu itu pun hancur menjadi debu. Dia melindungi matanya dari sinar matahari dan melihat sekeliling. Dia melangkah lagi dan menyandarkan tangannya di dinding gua sebagai penopang. Tapi tindakan kecilnya menghancurkan dinding batu itu sepenuhnya dan dia jatuh ke tanah. Pria itu berdiri di antara puing-puing, namun batu yang dia pijak juga berubah menjadi debu. Mengambil waktu sejenak untuk beradaptasi, wajahnya sekarang menunjukkan tekad. Jika dilihat lebih dekat, jelas pria ini adalah Zuo Fan. Hanya saja setiap garis dan wajahnya seolah terpahat, memancarkan kekuatan yang tajam. Saat dia membuka matanya, kilatan petir muncul. Zuo Fan merasakan tubuhnya dan mengungkapkan seringai manik. Dimanapun dia menyentuh mengeluarkan suara logam. Dia sangat senang dengan tubuhnya, yang sekarang sepenuhnya disempurnakan dengan pasir berlian dan sekuat senjata spiritual kelas 5. Dia kemudian menyentuh dahinya dan api biru melayang keluar. Ini adalah nyala api yang diberikan oleh ahli misterius itu. Dia tidak bisa mengendalikannya sampai sekarang. Tapi melalui pemurnian susunan aneh itu menyatu dengan jiwanya dan menjadi jiwa nyala. Dia sekarang bisa menggunakannya dengan cara apapun yang dia inginkan. Memikirkan hal ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Proses pemurniannya sangat mengerikan, menyiksa, dan mematikan, tetapi hasilnya mencengangkan. Dia sekarang terlahir kembali dengan tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam tidak akan mampu membuat penyok di tubuhnya. Dengan sebuah pemikiran, sepasang sayap dengan petir berkelap-kelip di permukaannya, meledak dari punggungnya dan mengangkatnya 10 meter di udara. Itu adalah sayap Thunder Skylark, makhluk yang kecepatannya luar biasa bahkan melawan ahli surga yang mendalam. Inilah mengapa dia memilih untuk memurnikannya ke dalam tubuhnya. Bersama mereka, dia menjadi orang aneh, monster sejati.
Mengenakan pakaian baru, dia melesat ke arah Blue Expanse City seperti kilat. Bab 77, Babak 2, mulai. Nona muda akan menikah. Di luar gerbang klan Sue, seorang nenek gendut berteriak saat Sue Ningxiang dibawa keluar oleh dua gadis pelayan. Seluruh Blue Expanse City berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Yu Guiqi dan Yu Ming tersenyum tipis. Semua orang senang terhadap pertunjukan rasa terima kasih Helvali. Beberapa orang bahkan menangis, membayangkan itu adalah putri keluarga mereka yang akan menikah. Sue Ningxiang berjalan di depan masa yang terkejut. Jika sebelumnya mereka kagum dengan kekuatan lembah neraka, sekarang mereka kagum dengan kecantikannya. Sue Ningxiang mengenakan gaun pengantin biasa tetapi tidak memiliki riasan tebal seperti yang dimiliki pengantin lainnya. Namun semata-mata dari ini, penampilannya membangkitkan rasa kecantikan sejati, bukan palsu dari persiapan yang berlebihan. Murni seperti anggrek, membuat orang takut menikah. Hanya kecantikan ini yang pantas menikah dengan 7 rumah. Kerumunan berkumpul untuk melihat senyumnya, untuk mendoakan berkahnya. Tapi harapan terbaik dan pikiran baik mereka hanya berhasil membebani hati Sue Ningxiang yang sudah berat. Semua orang di sini iri dengan klan kelas 2 atas pernikahan mereka dengan salah satu dari 7 rumah, tidak menyadari neraka yang menunggunya. Memiringkan kepalanya ke arah Yu Guiqi, Sue Ningxiang bertanya dengan nada dingin, akankah tetua ke-7 menemaniku? Hahaha, tapi tentu saja. Adalah tugasku untuk melindungi pernikahan murid Nona Ning'er dan lembah neraka, untuk mengantarkanmu dengan aman ke lembah neraka. Kerumunan sekali lagi kagum dengan kebaikan mereka. Namun, Sue Ningxiang hanya menunjukkan senyum jijik. Pengamanan apa, itu jelas untuk mengawasi kita. Setidaknya setelah Yu Guiqi meninggalkan Blue Expanse City, kakak Zhou dapat melarikan diri. Sebelum dia bisa bernafas lega, Yu Guiqi melihatnya dan berkata dengan senyum dingin, "Oh benar, Nona Ning'er, aku menutup Abyss Mountain Range, bahkan terowongan rahasiamu. Tikus-tikus itu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Anda." Sue Ningxiang berkobar saat wajahnya memucat. Itu adalah rahasia klannya dan Yu Guiqi pasti menariknya dari ayah dan saudara laki-lakinya. Sarana pelarian Zhou Fan sekarang terputus. Tetua ke-7, aku ingin. Tidak perlu mengatakannya. Yu Guiqi memotongnya dengan senyum dingin, hidupmu ditukar dengan keluargamu, tidak lebih tidak kurang. Nona Ning'er, setelah Anda. Dia kemudian mengguncang lengan bajunya. Sebuah tandu mewah ada di hadapannya dengan 50 ahli bon tempering di sekitarnya. Sue Ningxiang mengerutkan kening saat dia mengangkat kakinya hanya untuk meletakkannya kembali. Dia ingin menyelamatkan Zhou Fan tapi nyawa keluarganya ada di tangan Yu Guiqi. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawar. Tiba-tiba, cincin guntur Sue Ningxiang menyala dan jantungnya diliputi kepanikan. "Jangan datang!" Sue Ningxiang berteriak ke langit, mengejutkan para penonton. Tak seorang pun kecuali Yu Guiqi yang mengerti alasan di balik reaksinya. Dengan kilatan menyeramkan di matanya, dia dengan sabar menunggu mangsanya. "Ning'er, aku datang untuk menyelamatkanmu." Menanggapi teriakan Sue Ningxiang datang lagi. Itu adalah Xie Tianyang yang menusuk ke depan dengan pedang bintang di Yu Guiqi. Niat pedang membuat kerumunan terkesiap saat mereka berpencar. Yu Guiqi hanya mengejek, jadi kamu ingin mati. Seorang kultivator bon tempering belaka akan menemukan kematian mereka dekat dengan saya." Yu Guiqi, yang tidak takut dengan senjata spiritual kelas 4, menyerang balik dengan telapak tangan. Melawan tekanan angin dari telapak tangan, ujung pedang Xie Tianyang bergetar dan niat pedang tersebar. Dia terkejut tetapi tidak menggunakan pedang untuk bertahan dan menambahkan lebih banyak kekuatan padanya. Cahaya pedang emas terbang dari ujung pedang dan menembus telapak tangan yang perkasa, lalu berlanjut ke arah Yu Guiqi. Bentuk pecah ruang. Hati Yu Guiqi menegang dan dia menghilang dari tempatnya. Cahaya pedang menghantam tandu dan mengubahnya menjadi serpihan. Seni bela diri peringkat mendalam pedang Marquise Abode, 9 bentuk ruang mengalir. Yu Guiqi muncul di belakang Xie Tianyang dan berbicara dengan cemoohan, "Kamu dari Sword Marquise Abode. Bagaimana seorang anak laki-laki dapat menggunakan warisannya? Apakah kamu?" Bukan urusanmu." Xie Tianyang mendengus dan menusuk ke belakang.
Kali ini, pedang itu tidak lagi memiliki kekuatan yang mengesankan. Tapi dimanapun itu melanda, itu membuat ruang mandek dan Yu Guiqi melambat. Jaring kosong, Xie Tianyang berteriak. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan dengan seni bela diri peringkat yang mendalam, jurang antara tahap tempering tulang dan tahap surga yang mendalam tidak dapat diatasi. Mendengus, Yu Guiqi menghilang, hanya muncul di depan Xie Tianyang. Xie Tianyang terkejut tapi tidak bisa berbuat apa-apa saat telapak tangan Yu Guiqi menamparnya ke udara. Saat dia mendarat, 6 ahli bom tempering mengelilinginya untuk memastikan dia tidak bangun. Kerdil memalukan. Jika bukan karena Sword Marquise Abode, kami pasti sudah mati sekarang. Yu Guiqi mengejeknya. Xie Tianyang meludahi wajahnya dan menjawab seolah-olah untuk membuatnya marah, aku tantang kamu untuk membunuhku. Tapi bisakah Anda bertanggung jawab atas perang yang mengikutinya? Hahaha. Menyeka wajahnya, nada suara Yu Guiqi menjadi lebih dingin dengan niat membunuh. Bocah sialan, kau pikir aku takut? Kamu membuat kekacauan di kotaku, jadi Sword Marquise Abode tidak akan mengatakan apapun bahkan jika aku membunuhmu. Yu Guiqi menamparkan dada Xie Tianyang. Sue Ningxiang berteriak, tidak, tapi Yu Guiqi sangat ingin membunuhnya. Berhenti. Suara tua bergema dan gelombang pedang emas meretas. Yu Guiqi tidak akan menerimanya. Serangan ini tidak seperti Xie Tianyang, itu didukung oleh kekuatan ahli surga yang mendalam. Dia menghentikan serangannya dan melompat 6 meter ke belakang. Ledakan. Saat debu menghilang, lubang selebar 1 meter berada di posisi Yu Guiqi sebelumnya, kedalamannya tidak diketahui. Seorang lelaki tua berambut putih melayang di sebelah Xie Tianyang dan menipasi para ahli bom tempering. Penatua ke-8. Lelaki tua itu tampak lemah, matanya mendung, sangat kontras dengan ahli sejatinya. Bahkan tangan kanannya kehilangan 3 jari, namun tangan ini kurus dan memperlihatkan urat birunya dengan jelas. Buktinya dia adalah pendekar pedang berpengalaman. Xie Tianyang menangis gembira sementara Yu Guiqi mencibir, Jian Suifeng, 50 tahun tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, sampai kamu datang untuk merusak suasana hatiku. Penatua meludahi gigi yang terkatup, matanya yang keruh mendidih dengan kebencian yang dalam. Tetua ke-8, syukurlah kamu ada di sini. Bantu aku menyelamatkan Ning'er. Sue Ningxiang menarik lengan baju Jian Suifeng. Tapi Jian Suifeng menggelengkan kepalanya, Tianyang, ini urusan lembah neraka. Kita tidak bisa terlibat. Anak muda, akan ada neraka yang harus dibayar jika kamu mencampuri urusan orang lain. Yu Guiqi mencibir, lalu menoleh ke Jian Suifeng, contohnya, kamu kehilangan 3 jari karena alasan yang sama. Mata Jian Suifeng bergetar karena marah saat dia menatap Yu Guiqi ke bawah. Kamu pikir aku akan jatuh cinta pada skemamu jika bukan karena masih muda saat itu? Hahaha, akan lebih baik jika kamu tetap diam. Yu Ming tertawa, saya mendengar dari guru saya tentang masalah senior, yang disebut penatua yang tidak terhormat dengan pemuda busuk. Pada saat itu, jika senior tidak bernafsu pada seorang gadis dari salah satu klan pengikut lembah neraka, mengapa Anda memaksa masuk ke kotanya, hanya untuk akhirnya berakhir dengan Anda ditebus oleh tuan tempat tinggal Anda yang mulia dengan 3 kota? Sayang sekali tentang ketiga jari itu, Anda harus meninggalkan mereka. Sambil menggertakkan giginya, Jian Suifeng sangat marah sehingga pembuluh darahnya menyembul. Kamu Guiqi, jangan terlalu jauh. Atau apa, kamu akan menyerang. Yu Guiqi menyeringai sinis, 5 dekade lalu kau tidak bisa mengalahkanku. Dan itu tidak berubah bahkan sampai sekarang, saat kita hanya terpisah 1 lapisan. Anda sebaiknya berlari dan memanggil tetua ke-7 Anda sebagai gantinya. Dia terus mengejek Jian Suifeng, saya kagum dengan ketenaran 13 tetua pedang Sword Marquise Abode yang mengguncang kekaisaran. Tapi kau satu-satunya perusak pemandangan di antara mereka, tidak berharga sepeser pun. Kamu, Jian Suifeng mengepalkan tinjunya dan berteriak, Tianyang, kita pergi. Tapi tetua ke-8, kamu setidaknya harus berjuang demi kehormatan Sword Marquise Abode bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan Ning'er. Meninggalkan seperti ini. Diam, tidak bisakah kamu mengatakan dia sedang mengejar kita? Ini di sini adalah domain lembah neraka. Menang atau kalah di sini akan merugikan Sword Marquise Abode.
Dia memelototi Yu Guiqi sekali lagi dan berkata kepada si Tianyang, "Tianyang, ingat gelar Yu Guiqi dan betapa liciknya dia. Lain kali Anda bertemu dengannya, pastikan untuk menghadapinya dengan persiapan yang cukup." Xie Tianyang memandang Sue Ningxiang tidak jauh ke depan, dan berkata dengan nada tegas, "Aku tahu itu. Tetapi jika saya tidak menyelamatkannya hari ini, saya akan menyesalinya selama sisa hidup saya." Hahaha, begitulah masa muda, tidak peduli dengan bahaya dunia. Karena Tuan Muda Sword Marquise Abode sangat terhibur oleh gagasan pahlawan menyelamatkan seorang gadis, saya akan membantu dengan memberi Anda kesempatan. Selamatkan bukan hanya dia tapi juga klannya, biarkan dia merasa sangat berterima kasih padamu. Yu Guiqi bertepuk tangan dan 4 ahli Bon Tempering menarik 4 salib besar, dengan seluruh klan Sue memakukannya, dari tua hingga muda. Kakek, ayah, saudara. Sue Ningxiang meratap dan memelototi Yu Guiqi, "Tetua ketujuh, apa yang kamu lakukan?" "Bertindak peranku sebagai penjahat." Yu Guiqi kemudian menyeringai ke arah si Tianyang, "Bagaimana Tuan Muda akan memainkan pahlawan sebaliknya?" Dia kemudian memutar wajahnya dan melolong, serang. Pakar Bon Tempering mengeluarkan pengait dan mencakarnya ke anggota klan Sue. Darah jatuh seperti hujan dan lolongan mereka terdengar di udara. Mereka bahkan menemukan kekuatan untuk mengeluarkan paru-paru mereka ketika kail keluar dari tubuh mereka. Bahkan Sue Dingtian, yang merupakan ahli surga yang mendalam, tidak terbebas dari penderitaan ini. Sue Ningxiang menangis terseduh-seduh dan berteriak, "Kamu Guiqi, berhenti atau aku akan bunuh diri. Kalau begitu aku akan membunuh mereka semua." Yu Guiqi meraung sebagai balasannya. Sue Ningxiang terpaku di tempat, tidak berdaya untuk meredakan tangisan menyakitkan keluarganya. Lututnya melunak dan dia pingsan, begitu pula pikirannya. Mencibir di samping telinganya, Yuming menikmati rasa sakitnya. "Girly, turunlah dari kuda tinggimu. Anda tidak dalam posisi untuk menuntut apapun dari guru saya. Dia adalah Insidious Demon, orang bijak nomor 1 di lembah neraka. Begitu banyak orang dari 7 rumah telah jatuh ke taktik tuanku, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkan dia dalam hal itu? Hahaha, aku akan membuatmu tahu ini juga. Itu karena Anda membuatnya marah sehingga dia memilih tindakan ini. Anda mungkin memiliki chip tawar-menawar, tapi sayang sekali, Anda terlalu naif. Dan jangan lupa dia juga punya alat tawar-menawar, agak dekat." Sue Ningxiang mengangkat kepalanya tetapi yang mereka sampaikan hanyalah kehampaan dan air mata. Keputusasaan dan penderitaan. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan klannya, tapi dia jauh dari bisa menang melawan rubah licik ini. Itu malah membuatnya marah dan sekarang dia melampiaskan semuanya pada klannya. "Itu semua salahku." Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. "Siapa yang akan menyelamatkanku sekarang?" Sue Ningxiang bergumam sambil menatap langit sambil menangis, "Siapa yang bisa menyelamatkan kita?" Bodoh." Yuming mengejeknya tetapi kemudian mengangkat bahu, "Bodoh atau tidak, kuali masih ada gunanya." Xie Tianyang melihat Sue Ningxiang kehilangan dirinya sendiri dan hatinya kesakitan. Jian Suifeng menghentikannya dari menyerbu dengan menggelengkan kepala dan tangan di bahunya. "Semakin jauh kita dari Yu Guiqi, semakin baik." Tapi tetua ke-8, kata-kata Xie Tianyang tersendat saat tangan Jian Suifeng meremas bahunya lebih keras, takut anak itu akan membuat keputusan yang terburu-buru. Celepuk. Xie Tianyang jatuh berlutut, semangatnya hancur, harga dirinya sebagai seorang jenius berubah menjadi air mata penghinaan. Gadis yang disukainya menderita di hadapannya dan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lalu dia tiba-tiba teringat kata-kata Zuo Fan. "Jika kamu pergi kamu hanya bisa menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun." Semuanya keluar seperti yang dikatakan Zuo Fan. Xie Tianyang percaya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, tapi sekarang dia menyadari betapa kecil dan lemahnya dia. "Sepertinya aku pengecut selama ini." Dia bergumam pelan. "Zuo Fan, bajingan, di mana kamu?" Xie Tianyang kemudian mengoceh melalui air matanya yang jantan dan meninju tanah sampai tinjunya meradang. Jian Suifeng memahami rasa sakit anak itu tetapi tidak bisa membantunya. Tiba-tiba, cincin Sue Ningxiang dan Xie Tianyang menyala. Hanya saja kali ini jauh lebih kuat, mirip dengan saat ketiga cincin guntur saling berdekatan.
Dia di sini. Xie Tianyang melihat sekeliling dengan harapan. Sue Ningxiang menggigil dan matanya mulai kembali jernih. Dia bergumam melihat cincin guntur, "Bei kakak Zuo." Gemuruh. Tiba-tiba petir menyambar langit yang cerah. Itu menyerang di antara anggota klan Sue yang disalibkan dan meledakkan para ahli tempering tulang di sana ke segala arah. Debu naik saat kilat masih berkelap-kelip di dalam dan semua orang sekarang mencoba melihatnya. Ketika debu mereda, terungkap bahwa Zuo Fan menunjukkan seringai maniaknya. "Kamu Guiki, aku kalah di babak sebelumnya. Tapi babak kedua dimulai sekarang." Bab 78, Kekuatan yang Mengerikan. "Siapa dia?" tanya Jian Suifeng ketika dia melihat Zuo Fan menembus debu sambil dikejutkan oleh perasaan takut yang dipancarkan pemuda itu. Dia cukup berpengalaman untuk menyadari bahwa Zuo Fan baru saja memasuki tahap tempering tulang, namun aura dan kekuatan yang dilepaskan anak itu mengancam kehidupan seorang ahli surga yang mendalam. Kontradiksi ini membuat semuanya terasa aneh. Xie Tianyang merasakan hal yang sama. Wajah Zuo Fan, yang memancarkan sinar keemasan, menambah perasaan tertekan. Itu tidak seperti dari ahli surga yang mendalam tetapi terasa seperti kekuatan mentah merembes ke dalam Zuo Fan dan mengancam akan menghancurkan sisa-sisa kehidupan terakhirnya. Semua orang merasa seolah-olah sedang berdiri di depan seekor binatang buas yang siap menerkam mereka. Dia adalah teman yang paling tidak bisa dipercaya, tapi juga paling bisa diandalkan. Xie Tianyang tersenyum kecut saat tubuhnya menggigil. Bukan karena ketakutan, tapi kegembiraan. Dia memahami kemungkinan bahwa Zuo Fan baru ini dapat menyelamatkan Sue Ningxiang. Jian Suifeng memandang Xie Tianyang dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak yang sombong dan jenius ini menunjukkan kepercayaan diri dan ketergantungan pada seseorang. Jian Suifeng menoleh untuk melihat Zuo Fan, untuk menyaksikan apa yang membuatnya begitu istimewa. "Hahaha, kamu tidak hanya selamat tapi juga menerobos." Yu Guiqi merasakan aura Zuo Fan yang sepenuhnya berubah, tetapi mengabaikannya. Cara dia melihatnya, ini hanyalah keyakinan memasuki dunia baru. Dia akan belajar sendiri betapa lemahnya seorang kultivator bone tempering di hadapan seorang ahli surga yang mendalam, dan kepercayaan dirinya akan mengempis seperti balon. Namun ada satu hal yang menurutnya aneh. Dia dan Zuo Fan terakhir bertemu beberapa bulan yang lalu ketika anak itu berada di lapisan ke-6 Ki kondensasi, dan pada nafas terakhirnya. Namun di sini dia kurang dari setengah tahun kemudian, tidak terluka dan bahkan maju ke tahap tempering tulang. Kecepatannya membuat Yu Guiqi merinding. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Guiqi berpikir, kerdil ini aneh, dan pasti harus disingkirkan untuk selamanya. Yu Guiqi mendengus, "Minger, pergi dan akhiri dia untukku." Zuo Fan mengangkat alisnya dengan mengejek, "Oh, jadi ini kamu. Tidak apa-apa, terakhir kali Anda melarikan diri dan meninggalkan saya dengan penyesalan, tetapi saya akan ekstra hati-hati dalam memastikan untuk mengakhiri keluhan kita kali ini." "Apa, kalian berdua saling kenal?" Yu Guiqi balas menyentak Yu Ming, hanya untuk melihat muridnya yang sombong gemetar di sepatu botnya. Bahkan wajahnya bengkok, pucat tak bisa dipercaya. "Tidak berguna, bahkan dengan aku memunggungimu, kamu masih setakut ini." Yu Guiqi meludahi kepengecutan muridnya. Tidak apa-apa jika tidak ada orang lain di sekitar, tetapi dengan dua orang dari SWAT Marquise Abode di sini, itu cukup memalukan. Bajingan berhati bunga bakung membuang semua nama lembah neraka ke tanah. Jian Suifeng bukanlah orang yang mengabaikan kesempatan untuk menertawakan mereka. "Hahaha, seorang murid brilian yang cocok dengan seorang guru terkenal. Hari ini saya telah melihat wasiat murid lembah neraka." Yu Guiqi berubah menjadi hijau dan menendang Yu Ming yang tersungkur ke tanah, sungguh memalukan. "Dia baru saja menerobos, saat kamu berada di lapisan kedua tahap tempering tulang." Tersandung berdiri, Yu Ming melirik Zuo Fan sekilas. Tapi seringai jahat Zuo Fan sepertinya mengejar kematian, jadi dia menjatuhkan dirinya ke kaki Yu Guiqi sambil meratap, "Tuan, dia pelayan klan Luo, Zuo Fan." Tetua Jian dan Tetua Yun meninggal karena dia. Yu Guiqi membeku sesaat lalu menatap Zuo Fan lama-lama. Dia akhirnya tampak mengerti. Kekuatan Zuo Fan tidak terbatas pada pengaturan susunan kelas 5.
Dia juga memiliki pikiran licik yang hampir membuatnya membayar dengan nyawanya. Tidak heran kedua tetua mati di tangannya. Di lembah neraka, para tetua dipandang sebagai sosok yang dihormati dan disembah oleh para murid, tak tertandingi di dunia. Tapi Yu Ming menyaksikan kematian dua orang dan sekarang ketakutan menggerogoti hatinya seperti setan. Dia tidak akan pernah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi Zuo Fan dalam hidup ini terlepas dari keunggulannya atas dirinya. Dengan Yu Ming di lapisan kedua tahap tempering tulang, dia seharusnya tidak kesulitan berurusan dengan Zuo Fan yang baru maju. Tapi apakah anggapan ini masih berlaku? Lihat saja dia menggigil. Yu Guiqi menghela nafas dan menepuk pundak Yu Ming. Untuk menghilangkan iblis hati muridnya harus membunuh Zuo Fan sendiri. Dia menyatakan dengan dingin, siapapun yang mau menangkapnya akan menerima hadiahku. Penatua, aku akan melakukannya. Seorang pria besar menangkupkan tangannya. Dia berada di lapisan ke-6 dari bone tempering stage. Berurusan dengan pembudidaya bone tempering awal adalah hasil yang mudah. Penjaga lainnya sedih karena mereka melewatkan kesempatan seperti itu. Zuo Fan adalah kontribusi mudah yang terbang begitu saja. Yu Guiqi mengangguk dan menolehkan kepala Yu Ming ke arah Zuo Fan. Minger, perhatikan. Kerdil ini hanya bagus dengan arai. Sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk mengaturnya, dia sudah selesai. Penjaga akan segera membawanya dan Anda dapat membunuhnya sendiri untuk menghilangkan iblis hati Anda. Yu Ming mengangguk dan melihat ke depan. Jian Suifeng mengerutkan kening, Yu Guiqi benar-benar sesuai dengan gelarnya. Dia langsung mengetahui keadaan muridnya dan cara untuk membantunya mengatasinya. Tianyang, temanmu dalam bahaya. Xie Tianyang memandang Zuo Fan yang selalu tenang dan tersenyum, bajingan itu tidak pernah mengedipkan mata. Dia akan baik-baik saja. Jawaban seperti itu membangkitkan rasa ingin tahu Jian Suifeng. Perbedaan antara keduanya adalah 5 lapisan, jadi hasilnya harus sejelas siang hari. Pria besar itu bergemuruh ke arah Zuo Fan sambil terkekeh, hehehe, kamu adalah hadiah yang dikirim dari surga untukku. Saya tidak sabar untuk menerima hadiah saya dari tetua ketujuh begitu saya menyerahkan Anda. Orang mati karena keserakahan, sedangkan burung mati karena kelaparan. Itu semua tergantung pada Anda jika Anda bisa mengalahkan saya. Zuo Fan mencibir. Hahaha, kamu benar-benar bermulut besar untuk orang yang akan mati. Satu kepalan tangan sudah cukup untuk membuatmu bersikap baik. Pukulan pria besar itu secepat angin dan sekuat gunung. Namun Zuo Fan sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan itu bergetar di telinga semua orang. Senyum Xie Tian yang hilang, sekarang digantikan oleh keterkejutan yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Zuo Fan. Dia mampu bersaing dengan saya ketika dia adalah seorang kultivator kondensasi Qi, jadi mengapa dia tidak pindah? Wajah Su Eningsiang jatuh, kakak Zuo. Melihat Zuo Fan menerima pukulan itu secara langsung, para penjaga lembah neraka mulai mencibir. Hehehe, aku tahu dia sudah selesai, tapi tidak pernah berpikir ini akan berakhir begitu cepat. Apakah dia benar-benar membunuh dua tetua kita? Jika dia melakukannya maka aku yang pertama di bawah langit, hahaha. Kutukan, si tolol itu mendapatkan semua hadiahnya. Sekarang saya ingin tahu apa hadiah Falling Lord nantinya. Saat orang-orang mulai mengobrol, suasana mengancam Zuo Fan segera menghilang dari hati mereka. Hanya Yu Guiqi yang mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan. Ah! Ratapan menembus kebisingan kerumunan, dan pria besar itu terlihat mencengkeram tangannya saat dia terhuyung mundur. Tangannya sekarang berantakan dan berantakan. Beralih ke Zuo Fan, sepertinya tidak ada yang berubah pada dirinya, masih dengan seringai yang sama dan sikap yang sama. Ini tidak mungkin. Jian Suifeng menangis, seorang kultivator bone tempering lapisan pertama mematahkan tangan lapisan ke-6 dengan wajahnya. Mata Xie Tian yang melotot, dia tahu Zuo Fan selalu bergerak dengan rencana di benaknya, tetapi bahkan dia menemukan kekuatan baru dari batas pemuda ini menyimpang. Dengan dia seperti ini, dia tidak akan mendapat masalah bahkan melawan para ahli surga yang mendalam. Kerumunan sekarang kehilangan tatapan mengejek mereka dan malah terpaku di tempat karena ketakutan dan keterkejutan.
Zuo Fan tidak pernah memperhatikan mereka saat dia berjalan di depan pria besar itu. Pria besar itu mengerang sambil memegang tangannya yang berdarah. Sebelum dia bisa bereaksi, dadanya kemudian ditinju oleh tinju Zuo Fan. Semuanya tampak begitu mudah, seolah-olah dia melubangi kertas. Zuo Fan kemudian menjentikkan tangannya dan pria besar itu tercebur ke tanah setelah jejak lebar di langit. Orang-orang menyaksikan dengan ngeri mata melotot pria itu, ekspresinya kosong. Dari mana anak ini berasal? Kekuatannya tidak senonoh. Babak 79, Senjata Manusia. Ya, cabul. Ini adalah satu-satunya deskripsi yang tepat yang dapat dipikirkan oleh siapapun. Kekuatan Zuo Fan jauh melebihi pemahaman umum dan hanya kata ini yang bisa mencakup ketinggian yang dia capai. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tahap tempering tulang adalah periode terbaik dalam kehidupan seorang kultivator untuk meredam tubuh seseorang. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam bisa, paling banter, menghancurkan organ seorang kultivator bone tempering. Jauh dari apa yang dilakukan Zuo Fan, menjalankannya. Selain itu, Zuo Fan baru saja menerobos, membuat ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Raksasa. Ini pertama kali dimulai sebagai bisikan, tetapi kata ini memarut telinga semua orang dan mereka semua setuju dengan penilaian yang memadai ini. Ketakutan terlukis dengan jelas di wajah mereka. Penjaga bone tempering lembah neraka tidak lagi iri pada pria, beruntung itu, sebaliknya, mereka merasa simpati padanya. Sungguh keberuntungan yang busuk, tidak hanya dia tidak mendapatkan pahala tetapi malah membuang nyawanya. Suara mendesing. Zuo Fan tiba-tiba tertangkap basah oleh sepasang rantai putih dan hitam yang melilitnya. Yu Guiqi menyeringai, memegang ujung rantai yang lain. Sial, bahkan dengan bakat gila anak itu, dia akan menjadi daging cincang segera setelah dia dikunci oleh harta setan kelas 4. Jian Suifeng menghela nafas. Dia kagum dengan kemampuan Zuo Fan, masa depannya yang cerah, tapi, sayang sekali dia akan mati di tangan Insidious Demon. Hati Xie Tianyang menegang. Dia tidak meramalkan seorang ahli surga yang mendalam seperti Yu Guiqi menggunakan serangan diam-diam pada kultivator bone tempering yang baru dipromosikan. Meskipun orang yang dimaksud adalah orang yang aneh, itu tetap tercela. Sue Ningxiang awalnya senang tapi kemudian berubah khawatir. Zuo Fan mengamati harta karun iblis yang sudah dikenalnya dan berkata, menggunakan gerakan licik seperti itu sejak awal, itu juga melawan seorang junior. Tetua ketujuh, sepertinya kamu tidak peduli dengan nama lembah neraka. Yu Guiqi tertawa datar, kamu pintar menyadari niatku dari pandangan. Hampir tidak ada orang yang dibandingkan dengan kaliber Anda di Kekaisaran Tianyu. Kamu adalah salah satu iblis luar biasa yang bahkan aku tidak berani mengabaikannya. Hahaha, aku benar-benar mengagumi sifat hati-hati tetua ketujuh. Bagaimanapun, junior ini datang tanpa rencana atau skema yang disiapkan, hanya untuk mengakhirimu sendiri. Namun kau sangat berhati-hati. Suasana hati Yu Guiqi menjadi gelap. Membaca yang tersirat, dia tahu Zuo Fan mengejeknya karena sikap perut kuningnya. Bahkan dia memiliki batasnya, terutama ketika dipermalukan di depan orang banyak oleh seorang junior bone tempering. Run, katakan itu lagi dan aku akan memastikan tidak akan ada mayat yang tersisa darimu. Apakah aku salah? Zuo Fan memiringkan kepalanya dan tertawa, dengan karaktermu, semakin cepat kamu membunuh lawanmu, semakin baik. Namun hal pertama yang Anda lakukan ketika saya tiba adalah mengirim murid Anda untuk menguji air, hanya untuk membuatnya menjadi berantakan karena ketakutan sampai dia mengabaikan perintah Anda. Dan pergi tanpa pilihan, Anda mengirim badut itu ke kematiannya atas nama menyembuhkan iblis hati murid Anda. Bahkan tidak perlu menyebutkan menang, tetapi kalau dia gagal, itu tidak terlalu merugikan karena itu memberi Anda waktu yang tepat untuk membutakan saya ketika saya menghabisinya. Dan inilah hasilnya. Zuo Fan mencerahkan semua orang dan bahkan Jian Suifeng sangat terkejut sehingga ketakutannya pada Yu Guiqi tumbuh. Dia bukan tandingan Yu Guiqi dan jika dia menggantikan Zuo Fan, Yu Guiqi akan berhasil dalam rencananya yang licik. Yu Guiqi sangat kejam dan licik, namun Zuo Fan itu tidak lebih baik, menemukan taktiknya dalam sekejap.
Insidious Demon menunjukkan kehati-hatian yang ekstrim terhadap seorang kultivator bom tempering, tidak hanya mengejutkannya tetapi juga semua orang yang hadir. Di sisi lain, Zuo Fan sama sekali tidak berada di bawah Yu Guiqi dalam hal kelicikan. Memikirkan hal ini, biarkan Jian Suifeng menghargai Zuo Fan. Hai, bukankah kamu tertangkap di jaringku meskipun melihatnya? Yu Guiqi mencibir dengan niat membunuh, aku hanya perlu menggerakkan lenganku dan kamu akan menjadi dempul. Zuo Fan mengangkat alisnya dan tertawa, katakan, bagaimana orang tua jahat sepertimu menjadi begitu bodoh? Kamu pikir semudah itu menjebakku karena aku melihatmu? Mata Zuo Fan bersinar dan kilat menyambar. Bam! Yu Guiqi bahkan tidak bisa bereaksi sebelum rantai itu dibuang. Zuo Fan sekarang memakai sepasang sayap sepanjang 10 meter yang disambar petir. Sayap guntur Skylark, Xie Tianyang menangis. Zuo Fan telah mengambil tubuh Thunder Skylark untuk dirinya sendiri. Tapi Xie Tianyang tidak berharap dia memperbaiki sayapnya menjadi harta setan. Karena Thunder Skylark adalah binatang spiritual tingkat 6, menambahkan pasir berlian ke dalam persamaan, harta setan halus juga akan menjadi kelas 6. Xie Tianyang sangat gembira. Tidak heran bajingan ini menerobos masuk ke sini, dia memiliki barang yang luar biasa. Ini akan sangat meningkatkan peluang kemenangannya melawan Yu Guiqi. Harta karun iblis terbang kelas 6. Nada suara Yu Guiqi serius, dengan itu, kamu bisa menandingi kecepatan ahli surga yang mendalam, namun saat dia berbicara, dia menjentikkan rantai Yin Yang. Rantai bergerak satu persatu dari arah yang berlawanan untuk menutup pelarian Zuo Fan. Keuntungan ahli surga yang mendalam atas pembudidaya tempering tulang tidak hanya terbatas pada kecepatan. Aku tahu itu dengan sangat baik. Zuo Fan tidak peduli dengan rantai itu, seorang ahli surga yang mendalam mengandalkan gerakan cepatnya dalam jarak dekat, bukan sesuatu yang bisa diatasi oleh harta iblis terbang. Tapi kemudian, rantai itu akan mengenai Zuo Fan, satu mengarah ke kepalanya dan yang lainnya mengarah ke dada. Suara mendesing. Sepasang sayap bergerak seperti lengan independen dan menepis rantai. Yu Guiqi dan Jian Suifeng tersentak kaget, ini tidak mungkin. Ada sebuah cerita kuno yang berbicara tentang harta setan terbang yang bisa berubah bentuk sesuai keinginan pengguna dan melancarkan serangan. Tapi harta setan itu mati, jadi bagaimana bisa? Orang-orang di sana menyaksikan Zuo Fan seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia tersenyum tipis saat dia berbicara dengan santai, tapi kapan aku mengatakan itu adalah harta setan? Sementara harta setan disempurnakan sebagai alat, Zuo Fan menyempurnakan sayap ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, mereka adalah bagian dari tubuhnya. Dia bisa membiarkan mereka keluar sesuka hati dan membuat mereka bergerak sesuai keinginannya. Dia bukan lagi manusia biasa, tapi senjata manusia. Jika sayapnya adalah harta iblis kelas 6 maka tubuhnya telah menjadi harta iblis kelas 5 yang disempurnakan melalui metode penempaan pasir berlian. Ini bukan sesuatu yang Yu Guiqi dan yang lainnya bisa mengerti ketika bahkan penghuni domain suci pun tidak bisa. Satu-satunya yang bisa memahami ini adalah para talenta kuno yang memegang catatan rahasia 9 ketenangan dan menyadari metode rahasia yang menyimpang untuk memurnikan material ke dalam tubuh manusia mereka. Sialan aneh. Bahkan Yu Guiqi yang tenang harus mengutuk dengan gigi terkatuk. Matanya merah dan tangannya siap untuk menyerang. Kedua rantai itu berterbangan kemana-mana dan segera menjadi 2, lalu 4, lalu 8, banyak rantai mendekat dari segala sudut seperti hujan kematian, semuanya mengarah ke Zuo Fan. Dia ingin mengalahkan Zuo Fan sampai babak belur. Tapi Zuo Fan tersenyum tanpa rasa takut saat dia berdiri tegak, matanya berkilat dan sayapnya bergerak seperti kilat. Hanya suara petir yang retak dan kisi-kisi logam yang terdengar, bahkan tidak ada jejak rantai atau sayap yang terlihat. Tapi petir yang berkedip-kedip adalah bukti yang cukup bagi semua orang untuk mengetahui pertarungan sengit yang mereka berdua alami. Ini adalah kecepatan ahli surga yang mendalam. Ini mengejutkan penonton dan memberitahu mereka betapa lemahnya mereka melawan ahli surga yang mendalam. Tapi Zuo Fan adalah orang yang paling membuat mereka gelisah. Seorang pembudidaya bom tempering memiliki kekuatan seperti itu. Xie Tianyang menyaksikan dengan mata mati rasa dengan mata tidak percaya pada seberapa dalam jarak di antara mereka.
Terlebih lagi ketika Zuo Fan kemarin jauh dari hari ini. Tetua ke-8, apa yang bisa kamu lihat? Xie Tianyang melihat Jian Suifeng berdiri di sana dalam keadaan linglung tanpa berkedip. Dia tidak pernah melihat sesepuh begitu heran dalam hidupnya. Yu Guiqi berusaha keras dengan serangannya tapi Zuo Fan memblokir semuanya. Tidak jelas hasilnya, tetapi Yu Guiqi tampaknya lebih unggul. Jian Suifeng menyatakan demikian, tapi matanya tidak pernah lepas dari pertarungan, takut kehilangan apapun. Xie Tianyang putus asa. Kesenjangannya dan Zuo Fan sekarang semakin besar. Zuo Fan sebelumnya menang dengan susunan sementara sekarang dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Hanya dalam satu hari, posisi mereka berubah begitu banyak sehingga Xie Tianyang tertinggal jauh di belakang. Bab 80, menamparkan wajah. Suara mendesing. Suara metalik dan kilat tiba-tiba berhenti. Ekspresi Zuo Fan adalah salah satu fokus saat dia menghentikan sayapnya sementara Yu Guiqi tidak terlihat. Sebuah suara memecah kesunyian dan hati Zuo Fan tersentak, dia secara naluriah membengkokkan sayapnya. Ding! Sayapnya memblokir serangan diam-diam dari rantai dari belakang tetapi jarum dingin melaju kencang di punggungnya. Itu adalah Yu Guiqi dengan harta setan kelas 3-nya, Twisted Needle. Hehehe, kerdil, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yu Guiqi mencibir. Sayap Zuo Fan dipenuhi dengan rantai yin yang. Serangan harta karun iblis kelas 3 datang pada waktu yang tepat saat gerakan Zuo Fan disegel. Bahkan Yu Guiqi tidak bisa keluar dari sini jika dia berada di tempat Zuo Fan. Tapi Zuo Fan hanya bergumam, langkah hantu yang menakjubkan. Suara mendesing. Dia menghilang dari tempatnya dan rantai bersama dengan Twisted Needle kehilangan targetnya, membuat Yu Guiqi kehilangan keseimbangan. Kemudian Zuo Fan datang dari belakang menggunakan sayapnya sebagai kapak mengarah ke leher Yu Guiqi. Ding! Dengan suara garing, sayap dan rantai yin yang berbenturan lagi. Namun kali ini, peran mereka dibalik. Situasi berubah dalam sekejap, dengan Zuo Fan sekarang menekan keuntungannya. Bahkan Jian Suifeng terpengaruh oleh perubahan mendadak ini. Orang bijak nomor 1 lembah neraka, Yu Guiqi, terpojok oleh seorang pemuda. Tetua ke-7, bagaimana rasanya menerima serangan diam-diam? Sayap Zuo Fan mendorong ke rantai yin yang sampai Yu Guiqi bersandar ke belakang. Jika aku juga memiliki harta setan kelas 3, kamu pasti sudah mati sekarang. Namun terlepas dari upaya dan peluang emas Anda, saya masih hidup dan bersemangat, begitulah. Wajah Yu Guiqi memerah dan terengah-engah untuk meredakan amarah dalam dirinya. Kata-kata Zuo Fan merupakan penghinaan terhadap gelarnya. Yu Guiqi tidak kuat karena kultivasinya, tetapi karena gelarnya sebagai Insidious Demon, orang bijak nomor 1 di lembah neraka. Namun Zuo Fan mengejek harga dirinya. Sama seperti mengatakan, jika aku jadi kamu, aku sudah lama membunuh lawanku dengan serangan diam-diam dan tidak perlu membuang waktu mengobrol dengan mereka. Ini adalah penghinaan terburuk yang pernah diderita Yu Guiqi. Seseorang mungkin mengejek karakternya, sifatnya yang licik, namun dia akan menganggap semuanya sebagai lencana kehormatan. Tapi dia tidak akan pernah membiarkan seseorang menghina kecerdasannya. Disitulah dia menarik garis. Siapapun yang mengejeknya sebagai orang bodoh, dia akan memastikan untuk memberi mereka nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun Zuo Fan membuatnya dipukuli di setiap sudut dan terus mengejeknya, dengan dia tidak berdaya untuk mencegahnya. Ini membawa perasaan dendam yang tidak pernah dirasakan. Jangan terlalu sombong, kerdil. Kemarahan Yu Guiqi mencapai titik puncaknya. Yuan Qi-nya meledak, melemparkan sayap Zuo Fan ke samping. Kemudian, dia mengayunkan rantainya ke arah Zuo Fan meninggalkan bayangan. Yu Guiqi berada pada kecepatan puncak dan dengan efek tambahan dari rantai yin yang, dia mencapai ketinggian baru. Zuo Fan tetap tenang sambil tertawa. Sosoknya melesat dengan bantuan mistif Ying Pantong Step dan sayapnya, bergerak lebih cepat dari Yu Guiqi. Orang-orang sekali lagi menjadi saksi bayangan dan suara logam yang berbenturan dengan sambaran petir, tetapi tidak pernah ada gambaran yang jelas tentang pertarungan sengit keduanya. Mereka melintasi seluruh alun-alun, sesaat ke timur, sesaat ke barat. Berkedip ke segala arah dan bahkan di sekitar pelindung Bon Tempering.
Tetapi karena orang-orang hanya dapat mendengar mereka dan tidak dapat melihat, mereka berdiri ketakutan. Satu slip, satu gerakan salah dari bagian mereka dan hanya potongan yang tersisa dari mereka. Tetua ke-8, bagaimana kelihatannya? Ketika Yu Guiqi dan Zuo Fan terhenti dengan harta setan, Xie Tianyang dapat memahami beberapa situasi. Tetapi karena masalah tersebut berpindah ke keadaan seperti itu, dia tidak dapat melihat mereka dan harus tunduk pada penilaian Jian Suifeng. Namun Jian Suifeng memberi isyarat agar Xie Tianyang diam saat dia memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Setelah satu ledakan besar, dua sosok muncul kembali. Zuo Fan menyilangkan tangannya dengan santai, berdiri di tempat yang sama, sementara Yu Guiqi terengah-engah. Sikap acuh tak acuh Zuo Fan membuat tidak hanya dia tetapi juga Jian Suifeng kaget. Siapa yang menang? Xie Tianyang tahu tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jian Suifeng serius, kamu akan segera tahu. Ledakan menggelegar bergema dan sejumlah penjaga Bon Tempering tersambar petir. Itu menghancurkan kepala mereka dan mencairkan organ mereka. Penjaga lainnya melarikan diri sejauh 50 meter dalam kecemasan sementara Yu Guiqi dan Zuo Fan saling berhadapan, mengetahui hal ini sejak lama. Apa yang terjadi? Xie Tianyang mengarahkan pandangannya ke mayat-mayat itu dengan ketakutan. Mata Jian Suifeng tidak pernah meninggalkan Zuo Fan saat dia berbicara dengan nada muram. Tianyang, temanmu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang seperti dia. Yu Guiqi itu, dia tidak pernah menderita sebanyak yang dia alami sekarang. Xie Tianyang tidak mengerti, tapi Jian Suifeng melanjutkan, dalam bentrokan mereka, Yu Guiqi memberikan segalanya. Mereka saling menyerang lagi dan membuatku percaya bahwa Zuo Fan juga bertarung dengan segalanya. Lalu tiba-tiba, kecepatannya melonjak. Tapi apa? Xie Tianyang tampak tidak sabar. Jian Suifeng mengungkapkan senyuman yang tak terlihat, tapi alih-alih mengakhiri pertempuran ini, dia menyeret Yu Guiqi, membunuh penjaga tepat di bawah mata Yu Guiqi. Xie Tianyang terkejut, mengapa melakukan ini? Mengapa dia tidak menghabisi lelaki tua itu jika dia punya kesempatan? Hahaha, disinilah anak itu benar-benar menakutkan. Mata Jian Suifeng bergetar dan dia menjadi serius, dia melakukannya untuk mengejek orang tua bodoh itu. Seorang tetua dipimpin oleh anak nakal berhidung ingus, membunuh sejumlah anak buahnya namun tidak berdaya untuk menghentikannya. Yu Guiqi, yang dikenal sebagai Insidious Demon, dipermainkan oleh bocah Bon Tempering seperti kucing bermain dengan tikus. Akankah ada kebanggaan yang tersisa dalam dirinya setelah ini? Zuo Fan dan Yu Guiqi adalah sama. Menyinggung orang seperti itu akan mengundang dunia penderitaan. Karena balas dendam mereka tidak terbatas pada membunuhmu, tetapi merampok semua yang kamu sayangi, termasuk harga diri. Kematian hanya datang setelah tidak ada yang tersisa untuk dijarah. Jian Suifeng tiba-tiba tertawa, merasakan semua keluhannya hilang, hanya kejahatan yang bisa melawan kejahatan. Yu Guiqi terlalu lama tercela, dan hari ini dia bertemu tandingannya dalam iblis kecil yang memiliki hati hitam seperti miliknya. Betapa menyegarkan. Tawa Jian Suifeng terdengar di telinga semua orang dan menggetarkan tawa Yu Guiqi. Yang terakhir terbakar amarah dan hampir memuntahkan darah. Dia merasa sengsara setiap kali melihat Zuo Fan berdiri dengan sombong. Kekuatan Zuo Fan jauh melampaui prediksinya. Pada langkah pertama itu sendiri, dia menemukan bahwa Zuo Fan telah melampaui dirinya. Dia tidak hanya memperlakukan pertarungan ini sebagai pertarungan tetapi juga memiliki waktu luang untuk membunuh anak buahnya. Zuo Fan membuatnya tidak berdaya, terutama dalam hal skema, di mana Zuo Fan berada di levelnya, jika tidak lebih tinggi. Yu Guiqi merasakan kepalanya sakit, merasa lemah dan lemah untuk pertama kalinya. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Jika ini berlarut-larut, dia akan membunuhku. Aku harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Yu Guiqi punya rencana tapi tidak tahu apakah itu akan berhasil, terutama dalam kasus Zuo Fan. Tapi dia tidak punya pilihan. Matanya berkedip dan melemparkan rantai ke arah Zuo Fan. Benda ini tidak akan bekerja padaku. Zuo Fan menyeringai, menyiapkan sayapnya. Tapi rantai Yin yang menyimpang darinya pada menit terakhir, mengarah ke Sue Ningxiang. Sue Ningxiang berakar dalam ketakutan,
tetapi Zuofan muncul di hadapannya dalam kilatan petir dan melemparkan rantai dengan sayapnya. Hahaha, aku melihatnya sekarang. Yu Guiqi tertawa histeris. Zuofan, oh Zuofan, aku menemukan kelemahanmu. Di Abyss Mountain Range, Anda menanamkan rasa takut yang mendalam pada tulang-tulang tua ini dengan serangan terus-menerus Anda, jadi saya pikir Anda datang kali ini untuk membalas dendam. Tapi sekarang saya melihat itu semua untuknya. Dan menurutmu ini mengubah sesuatu. Kamu akan mati juga, kata Zuofan. Jika kamu menanggung kekejaman yang sama seperti yang kamu tunjukkan sebelumnya, aku akan merasa was-was. Tapi kamu peduli pada gadis ini dan menempatkan kemenangan di genggamanku, hahaha. Bersambung.